فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Bagaimana pandangan antum tentang kalam Syekh Yahya yang disebar oleh sebagian grup kurang dari sebulan yang lalu ini? Yaitu tertulis di situ berkata Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah, "Man jarrahahu ulama'u ahli sunnah fahuwa majruh. Fafhamuh." Siapa saja yang dijarah, yaitu dikritik atau yang semacam itu oleh ulama ahlu sunnah, maka dia itu majruh. Maka fahamilah ini. Tertulis di situ 17 Jumadah Tsaniyah tahun 1429. Yaitu kurang lebih 17 tahun yang lalu. Tapi jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Iya, ini kalam yang yaitu kurang lebih 17 tahunan yang lalu, 1429. Dan di sekitar masa-masa itu juga kurang lebihnya Hizbul Jadid, Hizbul Mar'iyyin juga mengucapkan kalam-kalam semacam itu. Barang siapa dikritik ulama, maka dia jatuh. Dan tujuannya adalah untuk meruntuhkan Syekh Yahya, membuang Syekh Yahya dan orang-orang yang bersama beliau. Baik, sekarang. Tapi apakah, pertanyaannya kita adalah, apakah kalam seperti itu disebutkan secara mutlak, lalu dipakai secara mutlak, terutama di zaman-zaman, di hari-hari seperti sekarang ini, tanpa ada ikatan, tanpa ada syarat? Dulu Hizbul Jadid, Hizbul Mar'iyyin mengucapkan kalimat macam itu dan menyebarkannya untuk menghantam Syekh Yahya Al-Hajuri. Dan mereka juga di waktu yang kurang lebih bersamaan atau setelah itu mereka menyebarkan kritikan para masyayikh terhadap Syekh Yahya. Atau mungkin setelah itu, tapi dengan apa? Di antaranya hujahnya adalah kaidah yang disebutkan tadi. Kalau memang layak jadi kaidah istilahnya, barang siapa dijarah oleh ulama maka dia majruh. Sementara kemudian mereka menyebarkan kalam Syekh Rabi' terhadap Syekh Yahya. Demikian pula kalam ulama-ulama yang sangat besar waktu itu. Jauh lebih besar dari Syekh Yahya. Jauh waktu itu. Dan Syekh Yahya tidak mengatakan saya sudah besar. Bukan. Syekh Yahya mengatakan ucapan orang kecil kalau itu benar wajib diterima. Ucapan orang besar kalau tidak sesuai dengan dalil wajib ditolak. Jadi Syekh Yahya tidak mengklaim di waktu itu beliau sebagai orang besar. Tapi yang mengkritik adalah orang yang jauh lebih besar dari beliau. Dan Hizbul Jadid menebarkan tazkiyah dari para a'immatud dakwah mujaddidin untuk mendukung Syekh Rabi'. Yaitu ma'ruf Syekh Rabi' memang dapat tazkiyah hebat sekali. Siapa di zaman di hari-hari ini yang mendapatkan tazkiyah sehebat itu? Baik, kita lihat. Dan waktu itu mereka memang menyebarkan, ana catat waktu itu, dan juga sampai sekarang tersebar kalam-kalam itu, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kaset Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Syekh Al-Albani mengatakan, wa biikhtisarin aqul inna hamila rayatil jarh wa ta'dil al-yaum fil asril hadir wa bihaq huwa akhuna ad-doktor Rabi'. Dan secara ringkas saya katakan, sesungguhnya pembawa bendera jarah wa ta'dil pada hari ini, di zaman yang ada sekarang ini, dan membawa dengan benar adalah saudara kita Dr. Rabi'. Nah, gimana dengan tazkiyah sehebat itu untuk Syekh Rabi'? Kemudian Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, mujaddid zaman ini, mengirim surat kepada Syekh Rabi' pada tarikh 24 bulan 7 tahun 1415 Hijriah. Min Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Bas ila hadratil mukarram fadilati Syekh Ad-Doktor Rabi' Ibni Hadi Al-Madkhali sallamahullah. Coba tazkiyah sehebat itu dari Syekh bin Bas. Dan juga mujaddid yang nomor 3 di zaman ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam kaset yang tajuknya Kashful Lisam an Mukhalafati Ahmad Salam. Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, wa Syekh Rabi' min ulama'is sunnah wa min ahlil khair wa aqidatuhu salimah wa manhajuhu qawim. Dan Syekh Rabi' termasuk dari ulama sunnah, termasuk dari orang yang baik, akidahnya selamat, manhajnya itu tegak lurus. Imam Ibnu Utsaimin juga di dalam kaset Al-As'ilah As-Suwaidiyah, beliau mengatakan, amma binisbati li Syekh Rabi' fa ana la a'lamu minhu illa khairan
wa rajulu sahibu sunnah wa sahibu hadis. Adapun tentang Syekh Rabi, maka aku tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan. Orang ini adalah ahli sunnah dan ahli hadis. Coba pujian yang seperti itu. Ada pujian yang lain dari mujadid yang keempat di zaman ini, Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Imam Al-Wadi'i mengatakan Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali fahuwa ayatun min ayatillah fi ma'rifatil hizbiyin lakin la ka ayati Iran ad-Dajjalin. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau adalah ayat dari ayat-ayat Allah di dalam pengetahuan tentang hizbiyun, tapi tidaklah seperti ayat Iran yang pendusta itu. Ini terbukukan dalam kitab Tuhfatul Mujib halaman 160, cetakan Darul Asar. Anda punya buku itu. Dan juga Syekh Muqbil rahimahullah, Imam Al-Wadi'i dalam syarit Al-As'ilah As-Saniyah li Alamati Diyar Al-Yamaniyah As'ilah Syabab Taif. Beliau mengatakan min absarin nas bil jama'at wa bidakhanil jama'at fi hadzal asr al-akh Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi hafizahullah man qala fihi Syekh Rabi Ibnu Hadi annahu hizbi sayang kasyifu lakum ba'da ayyam innahu hizbi wa satadhkuruna dzalik. Syekh Muqbil mengatakan termasuk orang yang paling tahu tentang jamaat-jamaat dan tentang asapnya jamaat di zaman ini adalah Al-Akh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah. Orang yang dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi orang ini hizbi, nanti akan tersingkap bagi kalian setelah sekian hari bahwasanya orang ini hizbi. Kalian akan ingat itu. Coba kalam sedahsyat ini, pujian yang dahsyat Imam Mujadid yang 4 itu. Baik. Untuk Syekh Rabi. Dan Hizbul Mar'iyin menyebarkan tazkiyah para a'imah mujadidin untuk Syekh Rabi. Dan mereka juga menyebarkan kritikan Syekh Rabi dan para kibarul masyayikh yang lainnya terhadap Syekh Yahya Al-Hajuri. Apakah kita berarti menerima kritikan-kritikan dan hantaman tadi terhadap Syekh Yahya? Sementara Syekh Rabi sudah mengatakan Syekh Yahya adalah haddadi dan para pengikutnya adalah hulah dan seterusnya. Apakah kita kemudian menerima kritikan Syekh Rabi dan para kibarul masyayikh tadi dengan alasan kalam kaidah yang disebutkan Syekh Yahya sendiri dan yang lainnya, man jarrahahu ulama'u ahli sunnah fahuwa majruh fafhamu. Barang siapa dijarah oleh ulama ahli sunnah maka dia majruh, maka fahamilah dia. Apakah seperti itu? Bahkan Syekh Yahya sendiri membantah mereka dan membatalkan mutlaknya kaidah tadi. Bukan saya mengatakan, ya karena saya sudah mengatakan yang dikritik ulama sunnah majruh berarti saya majruh. Tak, Syekh Yahya bahkan membantah pendapat-pendapat tadi. Dan bahkan kami para pelajar Damaj, kami dididik untuk tidak taklid terhadap ucapan semacam tadi. Tapi kita dididik untuk melihat apa ikatan-ikatan dan apa syarat-syarat dilaksanakannya kaidah tadi, kalau itu memang layak menjadi kaidah. Taib, kalau memang semua ahli ijtihad mengucapkan suatu kata yang sama terhadap seseorang, maka memang ijma' mereka hujjah. Adapun sekedar ucapan beberapa tokoh atau bahkan ucapan jumhur, maka dengan dalil apa ucapan yang mutlak semacam ini langsung diterima tanpa dipenuhinya syarat-syarat dan tanpa dihilangkannya faktor-faktor penghalang. Lihat zaman para salaf dulu, bagaimana Muhammad bin Yahya ibni Faris Az-Zuhli, guru dari Imam Al-Bukhari. Itu di zaman atba'ut tabi'in, kibar atba'it tabi'in. Dia mengkritik, menghantam muridnya sendiri. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih rahimahullah. Dan memperingatkan umat dari Imam Bukhari. Dan beliau diikuti, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, didukung oleh sejumlah kibarul a'immah. Sehingga mereka atau mayoritas mereka meninggalkan Imam Bukhari. Sampai akhirnya Imam Bukhari mati dalam keadaan terasing rahimahullah. Lihat dalam tarikh Dimashq. Lihat dalam Syiar Alamin Nubala, Tarikh Damaskus yang ke-94, halaman 138. Syiar Alamin Nubala yang ke-12, halaman 456 hingga 457. Dan Muhammad bin Yahya ini termasuk kibaru a'immati ahli sunnah. Min kibari a'immati ahli jarah wa ta'dil. Ucapannya diterima oleh Imam Ahmad. Dan disikohkan terhadap Dawud Al-Khurasani. Baik, maka apakah kemudian Az-Zuhli, kalam Az-Zuhli tadi terhadap Imam Bukhari, Az-Zuhli dan sejumlah a'immah kibar yang menghantam Bukhari langsung kita terima dengan alasan man jarrahahu ulama ahli sunnah fahuwa majruh. Barang siapa dikritik ulama ahli sunnah maka dia itu majruh, pahamilah itu. Apakah seperti itu? Demikian pula para a'immah Hanabilah di zaman atba'ut tabi'in
menghantam, menjarah Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir rahimahullah. Mereka mentahdir manusia dari Imam At-Tabari sampai Imam At-Tabari mati terasing. Lihat dalam kitab Tarikh Baghdad yang kedua halaman 164, kitab An-Nihayah punya Ibnul Asir yang ke-11 halaman 74, Tarikh Dimask yang ke-52 halaman 195, Syiar Alamin Nubala yang ke-14 halaman 272. Dan kalam A'immah Hanabilah di zaman itu makbul di kalangan mayoritas muslimin, sampai hampir semua muhaddisin meninggalkan majelisnya Imam At-Tabari sehingga beliau dihajar sampai beliau wafat teraniaya rahimahullah. Maka apakah kita akan terima jarah Hanabilah terhadap Tabari dengan alasan kaidah yang sekarang disebar-sebar itu? Barang siapa dikritik ulama ahlu sunnah berarti dia majruh. Apakah macam itu? Contoh ketiga, Abdullah bin Sulaiman ibnul As'as As-Sijistani yang terkenal dengan Abu Bakar bin Abi Dawud Al-Hafidh, pengarang kitab Al-Masahif yang terkenal itu. Siqah, pengarang kitab Tasonif yang banyak, pengarang kitab Musnad dan lain-lain. Ayahnya sendiri, Imam Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud, mengatakan Ibni Abdullah Kadzab. Anak saya Abdullah adalah pendusta. Ibnu Sa'id, ahli tarikh dan hadis yang terkenal, Imam Ibnu Sa'id mengatakan kafana maqalahu abuhu fi. Cukup bagi kita apa yang diucapkan oleh ayahnya tentang dia. Dan Imam Abul Qasim Al-Baghawi, imam besar Jabalul Hifdz, bukan Imam Al-Baghawi pengarang Syarhus Sunnah, bukan. Tapi ini lain. Ini yang sezaman Imam Bukhari. Kalau Al-Baghawi pengarang Syarhus Sunnah ini zamannya agak mundur, agak dekat-dekat dengan kita. Dekat tapi bukan dekat ya. Tapi Al-Baghawi yang ini, Abul Qasim, dijuluki Jabalul Hifdz ini hampir sezaman dengan Imam Bukhari. Beliau berkata kepada Abu Bakar bin Abi Dawud, Anta wallahi indi munsalikhun minal ilm. Engkau demi Allah di sisiku telah lepas dari ilmu. Dan Ibni Abi Dawud memang dituduh beliau memiliki penyimpangan terhadap Ali, yaitu dituduh kena nasibiyah, tak suka Ali, memusuhi Ali. Tetapi beliau dibela oleh para muhaddisun yang lain. Walaupun yang menghantam beliau ulama besar-besar sangat, tak ada zaman sekarang yang layak dibandingkan dengan ulama salaf besar-besar zaman itu. Tapi ternyata kalam-kalam kritikan tadi tidak diterima oleh para muhaddisin yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Adi. Beliau mengatakan, saya tak tahu bagaimana ayahnya boleh menuduh seperti itu. Sementara kitab-kitab dia hampir semua dan hadis-hadis dia diterima oleh ahli hadis. Tayyib. Ini ma'ruf. Dan dikatakan oleh para a'immah besar seperti Ad-Daruqutni, Siqah, walaupun keliru ketika menghukumi hadis, tapi riwayat beliau sahih. Cuma biasa namanya menghukumi hadis, kadang ulama lain-lain. Cuma beliau katakan banyak kekeliruan kalau menghukumi suatu hadis. Taib Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan dia alim, hafid, siqah dan seterusnya. Taib. Lihat Tarikh Baghdad yang ke-9 halaman 464, Tarikh Damaskus 29 halaman 87, Lisanul Mizan yang ketiga halaman 293. Dan Syekh Yahya sendiri sering menyebut-nyebut kitab Al-Masahif, memujinya dan menukil darinya dulu ketika kami belajar di Damaskus. Tayyib. Apakah kemudian kita terima kritikan para a'immah kibar tadi terhadap Abdullah bin Abi Dawud dengan alasan barang siapa dikritik oleh ulama ahlu sunnah berarti dia majruh? Apakah macam itu? Ternyata tidak, prakteknya tidak macam itu. Maka bukanlah yang terpandang besarnya orang yang bicara, bukan pula ketinggian derajat dia, tetapi yang terpandang adalah kuatnya hujjah dan benarnya istidlal. Demikianlah dulu kami dididik di Damaskus, sehingga kami tidak menerima kritikan kibarul ulama, yaitu Syekh Rabi waktu itu, Ubaid Al-Jabiri, Muhammad Al-Wusabi dan lain-lain terhadap Syekh Yahya. Karena kami melihat lemahnya istidlal mereka. Tayyib. Adapun jika memang sekarang kita disuruh ikutlah ulama dengan alasan barang siapa dijarah ulama ahlu sunnah berarti dia majruh, maka kenapa kaidah ini tahu-tahu disembunyikan, yaitu tidak diterapkan ketika Syekh Rabi yang ditazkiyah sehebat itu oleh 4 imam mujaddid, bahkan dikatakan sebagai ayat min ayatillah, bahkan dijamin oleh Syekh Mukbil, barang siapa dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi nanti akan ketahuan dia hizbi. Kenapa kita tak terima? Kenapa kaidah itu tahu-tahu tidak ditaati sebagaimana mestinya, kadang dipakai, kadang tidak. Tapi asal dimunculkan tanpa disebutkan syarat-syarat dan dihilangkannya mawani, asal mutlak macam itu. Seperti inikah cara berdalilnya salafiyun? Kaidah kadang dipakai, kadang tidak dipakai. Kalau
gurunya atau orang yang dikutuskan dihantam, kaidah itu nggak dipakai. Tapi kalau orang yang tidak disukai dihantam, pakai kaidah itu dengan alasan ulama sudah bicara, macam itukah dulu kita dididik? Na'udzubillah. Kalau hasilnya macam itu, prakteknya macam itu. Baik, kita dididik untuk tidak langsung menerima kalam Syekh Rabi' terhadap Syekh Yahya. Padahal kaidah yang disebarkan waktu itu, barang siapa dikritik ulama ahlu sunnah berarti dia majruh. Baik, lalu kenapa sekarang tahu-tahu kita dididik untuk mengucapkan menerima kalimat mutlak dengan yang seperti itu? Ini tentunya tidak adil. Na'udzubillah. Di dalam pemakaian kaidah. Asal memakai kaidah tidak dilihat syarat-syaratnya, tidak dilihat apakah mawaniknya sudah dihilangkan atau belum, tidak dilihat dari kekuatan hujahnya dan seterusnya. Asal disebar aja kalam yang mutlak macam itu. Tapi ketika Hizbiyun memakai kalam mutlak macam itu untuk menghantam Syekh Yahya nggak diterima. Macam itukah cara kita beragama? Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.